Damai di hati. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara, Mama Papa, Oma Opa, ya, kakak adik, anak-anak sekalian. Puji Tuhan, kita boleh tiba di hari yang kedua di tahun 2026, dan di hari yang kedua ini kita masih ada dalam perayaan tahun baru dan masih beribadah. Dan puji Tuhan, torang yang hadir, Kang. Dari sekian banyaknya, kemarin beribadah 1 Januari, bersyukur torang masih boleh beribadah di tanggal 2 Januari ini. Puji Tuhan atas berkatnya bagi kita, karena kitalah orang-orang yang mendengar panggilan Tuhan, menguatkan hati dan langkah untuk menikmati berkat Tuhan di rumahnya yang kudus ini. Saudara-saudara, di setiap malam perpisahan tahun atau malam akhir tahun, kita selalu melihat bahwa langit penuh warna-warni dengan pesta kembang api atau petasan-petasan. Mau torang yang bapasang atau torang cuma menikmati, cuma badengar, cuma balia, dengan pesta kembang api seperti menjadi perayaan yang menggambarkan perasaan kita menyambut tahun baru. Ada perasaan gembira, ada perasaan cerah ceria yang kita rasakan, bahwa boleh melewati semua hari di satu tahun. Misalnya di tahun 2025 adalah hal yang luar biasa yang pasti orang sangat syukuri. Dan boleh tiba di tahun yang baru adalah anugerah Tuhan yang besar yang sangat kita syukuri juga. Tahun baru seperti menjadi momen bagi kita untuk hidup baru. Tahun baru seperti menjadi momen bagi kita untuk memiliki semangat baru, dan menjadi momen bagi kita untuk membangun harapan-harapan baru yang lebih baik dari tahun yang telah lewat. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Sama dengan torang beli baju baru, sepatu baru atau tas baru, kita beli kursi baru atau bahkan pun rumah baru, kita selalu bersemangat. Mengapa saudara-saudara? Karena kita memiliki sesuatu yang baru, itu memberikan perasaan yang segar, atau seperti memberikan kesegaran, dan ada perasaan yang senang karena kita sedang menerima lembaran baru yang bersih. Nah, dalam Mazmur 96, saudara-saudara, ada seruan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini adalah landasan Alkitab, dibuatnya lagu-lagu baru yang kita nyanyikan di dalam buku NNBT. Kang, NNBT, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini juga jadi tema renungan kita di tahun baru yang kedua ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa maksud panggilan ini, saudara-saudara? Mengapa harus ada nyanyian baru bagi Tuhan? Apa maksudnya nyanyian baru ini? Mari kita pahami bersama dari Mazmur 96. Kalau kita telusuri Mazmur 96 ini, kita lihat dari 1 Tawarik pasal 16. Ini adalah Mazmur yang diberikan oleh Daud kepada Asaf dan saudara-saudaranya untuk dinyanyikan pada waktu arak-arakan tabut perjanjian dibawa kembali ke Yerusalem, yang pada kemudian hari Mazmur ini dihubungkan dengan perayaan-perayaan sukacita bangsa Israel keluar dari pembuangan di Babel. Dan di tengah maraknya penyembahan berhala pada waktu itu, Mazmur ini menjadi deklarasi kedaulatan tentang Allah atas seluruh bumi. Bahkan menurut para ahli teologi, lebih jauh dari itu, Mazmur ini memandang atau menggambarkan kerajaan Kristus
yang memberikan keselamatan bahkan sampai pada semua orang di luar bangsa Yahudi, sehingga semua bangsa terpanggil memuji Dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dimaksud dengan panggilan NNBT ini? Apa maksud dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan? Ayat 1 dan ayat 2 ada 3 kali panggilan ini, seruan ini diucapkan. Saudara-saudara, nyanyian baru yang dimaksudkan di sini adalah ungkapan perasaan yang baru, yang selalu dibaharui, yang lahir dari pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Nyanyian baru adalah ekspresi atau ungkapan perasaan yang baru, selalu baru, yang selalu dibaharui, yang lahir dari pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Artinya, bagaimana kita menyadari karya-karya Allah, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan day by day, hari demi hari teralami dalam hidup kita. Sehingga pengalaman baru bersama dengan Tuhan yang kita sadari, yang kita peroleh setiap hari akan membawa kita menyanyikan nyanyian-nyanyian baru. Ada lagu-lagu rohani baru, ada pengakuan-pengakuan baru yang tercipta setiap hari karena ada pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Dan bukan hanya sekedar nyanyian atau lagunya yang baru, tetapi juga ini bagaimana menekankan keyakinan kita akan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Pengalaman Tuhan, karya Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan selalu baru setiap hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga dengan pengalaman baru bersama dengan Tuhan, kesadaran akan kasih Tuhan selalu baru, karya Tuhan baru setiap pagi bagi kita, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi bagi Tuhan, mengabarkan keselamatan seperti ayat firman Tuhan bilang ini. Kita mau menceritakan kemuliaan Tuhan, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan seperti ayat-ayat firman Tuhan ini. Sehingga itu berarti hidup kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi ini adalah panggilan bagaimana hidup kita menjadi puji-pujian bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah membaca ada orang yang tulis begini, seringkali hidup kita seperti kaset lama yang diputar berulang-ulang. Aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu saja. Tahunnya baru, aktivitasnya sama saja. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu saja. Ketakutan dan kecemasan yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita rasakan itu saja. Keluhan-keluhan yang kita rasakan seperti yang biasa-biasanya selalu kita rasakan. Dan tidak jarang kita mengalami kejenuhan menjalani rutinitas, aktivitas, kerja, pelayanan, bahkan kehidupan kita setiap hari. Tetapi Mazmur 96 memberi semangat baru, memberi kesegaran bagi saudara dan saya. Nyanyikanlah nyanyian baru, hayatilah bahwa berkat Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari, sehingga setiap hari kita mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan bagi kita. Kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, bahwa hidup kita akan melantunkan melodi-melodi yang indah yang menghasilkan puji-pujian bagi Tuhan. 2026 saudara-saudara masih misteri. Tahun 2026 masih misteri. Kita bisa saja sakit, kita bisa saja jatuh, kita bisa lemah, kita bisa berduka, kita bisa susah. Tetapi apapun itu, katakan puji Tuhan. Apapun yang akan kita alami, bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Mengapa saudara-saudara?
Ayat 4 bilang dalam bacaan firman Tuhan ini, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat dari segala Allah. Ayat 5 bilang, segala Allah bangsa-bangsa hampa, Tuhan tetapi Tuhan yang menjadikan langit. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya, kita menyembah Allah pencipta. Kita tidak menyembah berhala-berhala yang mati. Kita tidak menyembah berhala-berhala ciptaan buatan tangan manusia, tapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang menjadikan langit, Allah yang maha besar, seperti kata pemazmur dalam firman Tuhan ini. Sedangkan bumi Tuhan jadikan. Apa yang kita takutkan tentang pergumulan, kesakitan, keperluan-keperluan hidup, bahkan masa depan kita, Tuhan pasti sanggup menolong, Tuhan pasti memberkati, dan Tuhan pasti pegang kendali. Amin. Ada ungkapan berkata begini, jangan besarkan masalahnya, tetapi besarkanlah Tuhan. Jangan besarkan masalah, tapi besarkanlah Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha besar, Allah yang patut dipuji, Allah yang lebih dahsyat dari segala Allah. Ada seorang yang menulis begini, kisah tentang sang maestro dan biola tua. Mungkin saudara-saudara pernah membacanya. Ada kisah yang terjadi ketika ada sebuah peristiwa lelang barang antik. Ada sang juru lelang mengangkat sebuah biola tua yang berdebu, biola yang sudah usang, yang sebenarnya yang senarnya sudah kendur, yang kayunya tampak kusam, yang kotor dan berdebu. Dia menawarkan dengan harga 100.000, 200.000. Ada yang mau? Tidak ada yang tertarik. Suasana menjadi sunyi dan dingin. Tiba-tiba ada seorang tua dari barisan paling belakang, seorang pria tua, dia maju ke depan. Dia mengambil biola itu. Dia membersihkan debunya dengan sapu tangan. Dia mengencangkan senar-senar biolanya dan dia mulai menggeseknya menjadi melodi yang indah. Ruangan dipenuhi dengan melodi yang indah, membuat orang-orang terharu, bahagia, bahkan meneteskan air mata. Ternyata pria ini adalah seorang maestro biola yang terkenal. Setelah selesai dia bermain, juru lelang kembali menawarkan biaya yang kali ini harganya melonjak menjadi jutaan rupiah. Saudara-saudara, apa yang berubah? Biolanya tetap sama, tetapi sentuhan tangan sang maestro mengubah segalanya, sehingga dari yang dipandang murah menjadi mahal. Seringkali saudara-saudara, hidup kita terasa seperti biola tua itu, berdebu, kotor karena dosa, kendur karena beban-beban hidup, dan seperti kehilangan melodi karena kita jenuh dan bosan dengan hidup yang kita jalani. Dan tidak jarang kita mencari kebahagiaan dan musik yang indah dari dunia ini, dari berhala-berhala dunia, dari jabatan, dari uang, dari kesenangan dunia, dari pengakuan orang lain, yang membuat kita lebih jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Karena itu adalah benda-benda mati yang tidak bisa memainkan lagu yang indah di dalam jiwa kita. Tapi ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Sang Maestro Agung, yaitu Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, Dia akan merancangkan hidup kita indah di dalam rancangan-rancangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga saudara-saudara, kalau ini hidup bagaikan lembaran buku, ini baru halaman 2. Masih banyak sekali halaman kosong yang akan kita isi di tahun 2026. Torang yang pilih mau isi dengan hal bagus atau jahat, mau isi dengan hal-hal yang indah atau hal-hal yang jelek,
hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Serahkanlah hidup kita ke tangan Sang Maestro, yaitu Tuhan. Badai kata Tuhan, cari Tuhan, semangat ibadah dan melayani. Maka percayalah, hidup kita akan senantiasa menjadi nyanyian baru yang memuji dan memuliakan Tuhan, dan menikmati kebesaran Tuhan yang berkati hidup kita hari lepas hari. Amin.